Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan adalah sampai dengan jam 6 tadi pagi. Jam 6 tadi pagi itu adalah sampai dengan 1,2 juta dari 34% dari 3,5. Ini sekarang ini saya juga monitor terus per jamnya gitu ya. Ini kalau terlihat sekarang sudah naik sekali, hampir per jamnya mencapai 8.400. Jadi kalau rekan-rekan media bisa melihat, saya melihat grafiknya. Jadi ini ada lalin per jam, kelihatan sudah merah semua. Artinya merah ini betul-betul kontraflow harus dilakukan maupun juga one way harus dilakukan. Nah, ini adalah sebagai antisipasi karena memang beberapa ruas dalam visi ratio atau jumlah kendaraan dengan lajur yang tersedia itu rata-rata lancar adalah sekitar 5.500. Nah, mencapai 6.000, 7.000 lalu dimulai dengan kontraflow satu lajur, dua lajur maupun one way, apalagi sudah di atas 8.000. Tadi juga saya sampaikan bahwa perkiraan hari ini mencapai 256 atau 58.000. Itu proyeksinya, dan ini sudah, kalau bahasa kepolisian sudah ada kebangkitan ya yang cukup signifikan, harus kita persiapkan. Nah, kemudian tentang lubang. Jadi rekan-rekan media, memang yang tadi disebut transformer itu, ini kalau ada kepala BJT dan teman-teman sekalian dari PU pasti tahu bahwa kerusakan terhadap beban yang transformer atau kendaraan tadi itu kan sifatnya eksponensial ya, jadi pangkat cepat. Dan ini berdampak kerusakannya signifikan. Maka idealnya memang seluruh jalan berlubangnya akan segera kita lakukan ya perbaikan secara menyeluruh. Dan ini akan terus kita lakukan dengan penguatan. Dan itulah kemudian kalau memang nanti kemudian ditemukan hanya dalam bentuk penutupan lubang sementara, itu sementara. Dan selanjutnya akan kita jadwalkan, termasuk dengan seperti yang tadi lihat dalam video, perbaikan secara menyeluruh dalam konteks yang harus diperkirakan trafiknya. Jadi sekarang ini kita menggunakan window time yang paling ideal adalah malam dari jam 10 sampai dengan jam 6 pagi. Tetapi traffic dirasakan bahwa dari kami, dari Jakarta Tangerang maupun juga Tangerang ke Merak, ini sangat padat sekali, sehingga nanti betul-betul dibutuhkan koordinasi ataupun pengalihan lalu lintas kalau diperlukan penguatan, sehingga perkerasan jalan semakin bagus dan bertahan dengan bagus. Nah, beberapa hal yang juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengoptimalkan wind and motion ya, baik yang dimiliki oleh Jasa Marga maupun Astra. Astranya ada 4 di Jakarta Merak Jakarta, dan ini sangat bisa dimanfaatkan. Wind and motion ini setelah kita optimalkan bersama Kementerian Perhubungan. Kebetulan kalau Kementerian Perhubungan itu punya identifikasi namanya Blue A atau bukti lulus uji emisi. Dan ini bisa identifikasi truknya siapa, yang overloadnya siapa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini untuk mengingatkan bahwa seluruh truk yang melintas ini berapa persen sih yang melebihi beban yang seharusnya. Mudah-mudahan dengan identifikasi ini kemudian kita juga mengingatkan kepada seluruh pengguna truk, dan selanjutnya jalan-jalan dapat terpelihara dengan sangat baik. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan kesiapan Jasa Marga. Yang mohon izin akan kami sampaikan terkait dengan kesiapan operasional maupun juga beberapa penambahan yang disampaikan oleh Ibu Sekjen terkait dengan fungsional maupun juga penyelesaian terhadap lubang jalan yang minggu lalu mungkin kemarin Pak KSP yang menjelaskan sempat viral ya pertanyaan ini dan dipertanyakan. Maka dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, Jasa Marga mengelola 1.294 km dan kami menggunakan proyeksi yang alhamdulillah di dalam 1 tahun terakhir dengan penggunaan platform Intelligent Transportation System, kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi ITA atau Intelligent Traffic Analysis maupun radar. Perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya. Yang 3,5 juta ini kami perkirakan akan muncul gelombang mudik, yaitu di tanggal 14 dan tanggal 18 hari ini. Hari ini
diperkirakan akan mencapai 256.000 LHR-nya, dan semalam ternyata terbukti sudah 221.000 adalah yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Dan sebaran yang banyak terhadap arus mudik adalah 50% ini ke arah timur, yaitu adalah ke arah Trans Jawa. Bapak sekalian, izinkan juga menyampaikan terkait dengan persiapan fungsional yang tadi disampaikan Ibu Sekjen. Fungsional Japek 2 Selatan ini akan digunakan terutama pada saat arus balik dari Cipularang atau dari Bandung menuju Jakarta. Sepanjang 50 km, yaitu mulai dari Sadang sampai dengan Setu atau Burangkeng. Dari 50 km ini telah kami siapkan dan kemarin telah kami uji, kami pastikan akan bisa digunakan sejak mulai tanggal 15 jika diperlukan, terutama ketika muncul kepadatan di kilometer 66 adalah pertemuan dari Trans Jawa dari Cipularang. Yang kedua adalah Jogja Solo atau Solo Jogja, tepatnya ini adalah sebelumnya kita sampai di Prambanan, kali ini kita ada sampai di Purwomartani. Dengan jarak sekitar 11,48 km, kali ini lintasan ruas tol sudah sampai di wilayah Yogyakarta, atau tepatnya Purwomartani ada di Kalasan. Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik dan juga bisa digunakan arus balik, karena pada saat keluar dari Prambanan masih ada crossing di sekitar Prambanan, dan ini akan dapat mengurai kepadatan dari arah Solo ke Jogja. Tiga adalah Jogja Bawen di seksi 6, yaitu Bawen Ambarawa. Seperti ketahui bahwa pertigaan Bawen dari keluar tol, Pasar Bawen, Kabupaten Bawen, tepatnya Kabupaten Ambarawa, ulangi, itu adalah daerah yang padat, ya, sehingga kami mencoba mempercepat fungsional yang sepanjang 5 kilo ini, tapi masyarakat yang menggunakan jalan tol tidak perlu keluar tol dari Bawen, tapi langsung bisa menuju Ambarawa, terutama yang menuju ke Secang, Magelang maupun Temanggung. Perkembangan sudah mencapai 34% masyarakat yang sudah keluar. Inilah kemudian kenapa kemarin sore ketika mencapai 30% bersama Pak Menteri Perhubungan dengan Kakor Lantas, kami memutuskan untuk one way. One way dimulai dari one way Sepenggal dari 70 sampai dengan 263. Ini adalah bagian dari rekayasa lalu lintas setelah melihat kepadatan cukup bertahan lama dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40, sehingga kami merasakan membuat kontraflow, diawali dengan kontraflow 1 lajur di kilometer 44, kontraflow 2 lajur di kilometer 55, dan dilanjutkan one way Sepenggal sampai 263. Dan semalam itu melaporkan ketika puncak mencapai 221.000, one way diteruskan sampai dengan Kali Kangkung. Dan alhamdulillah kelancaran ini bisa dirasakan masyarakat yang berangkat dari jam 4 sudah sampai jam 00 sampai Kali Kangkung, Pak Wamen. Jadi sudah mencapai 7 sampai 8 jam. Jadi sudah signifikan, sangat cepat. Dan terkait dengan jalan, Pak rekan media yang melaporkan bahwa di dalam bulan Januari, Februari, terutama di Maret, memang intensitas hujan luar biasa. Terutama di Maret, ketika tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 saja, semua hari ada hujan sehingga tidak bisa melakukan perbaikan. Mungkin informasi ini kemudian ada beberapa perbaikan justru membuat kemacetan, terutama pertanyaan tentang Jakarta Tangerang. Dengan media, Jakarta Tangerang ini setiap harinya adalah 477.000 kendaraan yang melintas. Artinya 1 menit itu ada 330 kendaraan. Pasti sulit, gitu ya. Dan kami untuk itulah kemarin minta waktu baik dalam RTP dengan Komisi 5, juga kemarin menjelaskan dengan Pak KSP kendalanya, tetapi sudah kami selesaikan semua 100%. Dengan demikian, semua dari ruas Jakarta Tangerang, nanti Merak, Jakarta Merak ini kan
Tangerang Merak ada di Astra, sudah dinyatakan siap dan bisa digunakan tanpa ada beban. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya, bahwa seperti disampaikan Bu Sekjen, tetap tidak bisa dihindari ada lubang-lubang yang rusak ya, karena memang izin menyampaikan bahwa SKB ini belum semua memenuhi, Pak, masih ada yang menggunakan truk di luar logistik, terutama yang untuk bahan pangan. Jadi kami melihat dan kemarin sudah ditegaskan oleh Pak Menhub juga termasuk untuk pelabuhan. Jadi sudah berkurang sehingga jalan masih ada rusak, tetapi sudah kami selesaikan kemarin dan terus akan kami lakukan patching jika diperlukan. Mengenalkan sejak Nataru kemarin adalah aplikasi Trapoy yang bisa di-download, yang mengetahui dengan 3.500 kamera yang ada di seluruh jaringan atau ruas Jasa Marga Group bisa dilihat dan termasuk kepadatannya. Apalagi dengan menggunakan Intelligent Transport System yang kami miliki, kami pastikan bahwa informasi terkait kepadatan adalah valid karena menggunakan teknologi yang kami kelola sendiri. Dan juga call center 133 untuk digunakan untuk seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.